Sebenarnya, Jakarta boleh jadi telah punya cerita sejak zaman dahulu kala. Meski demikian, kemunculan Jakarta sebagai pusat dan pelabuhan umumnya dapat ditelusuri melalui kisah tentang Sunda Kelapa di abad ke-12. Kala itu Sunda Kelapa menjadi bagian dari kerajaan Sunda dan menjadi pelabuhan utama bagi pedagang dari Arab Hindia, Tiongkok, Malaka, dan wilayah-wilayah lain pada tahun 1527. Kota ini berganti nama menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gilang gemilang. Nama ini diberikan ketika kota tersebut berada di wilayah kendali Kesultanan Banten tahun tersebut dan tanggal 22 Juni. Kemudian mulai diakui sebagai hari lahir kota Jakarta kontemporer. Pada tahun 1619, Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen menghancurkan Jakarta. Julukan yang mereka berikan kepada kota ini dan menggantinya menjadi Batavia. Kota ini kemudian menjadi pusat bagi usaha perdagangan dari sebuah entitas yang kerap disebut sebagai Hindia Belanda. Bapang atau kebaya adalah rumah adat Betawi. Selanjutnya, rumah ini memiliki ciri khas utama yaitu bentuk atap menyerupai pelana yang dilipat, tetapi tidak penuh seperti potongan rumah gudang. Kedua sisi luar rumah potongan bapang dibentuk oleh terusan atau sorondoi dari atap pelana yang terletak di bagian tengah. Melansir dari laman Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, rumah kebaya adalah nama rumah adat Betawi. Nama rumah kebaya berasal dari bentuk atap rumahnya yang dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Selain dikenal sebagai rumah kebaya, bangunan tradisional ini juga dikenal sebagai rumah bapang. Tari ondel-ondel adalah salah satu kesenian khas asli Betawi yang saat ini sudah tumbuh dan mendapatkan banyak modifikasi dibandingkan awal mula perkembangannya yang dinilai sangat sederhana.
Nasi uduk adalah hidangan yang dibuat dari nasi putih yang diaron dan dikukus dengan santan serta dibumbui dengan pala kayu, manis, jahe, daun serai, dan merica. Untuk bahannya di sini aku ada 1 kg beras atau sama dengan 6 gelas belimbing seperti ini. Ini berasnya udah aku cuci. Nah, ini bumbunya aku ada serai, daun salam, daun jeruk, daun pandan, ada lengkuas, jahe, 2 saset santan, lalu ada 3 sendok teh garam dan ada 1 sendok teh kaldu bubuk. Soto Betawi merupakan salah satu jenis soto khas Nusantara yang paling digemari, berkuah putih dan cukup kental. Soto Betawi ada yang terbuat dari santan, kelapa, atau susu. Tak ayak, menu identik dengan rasa gurih, berisikan daging sapi dan organ dalam jeroan. Soto Betawi bisa dijadikan masakan terjamin kenikmatannya. Kue rangi atau juga disebut sagu rangi adalah salah satu kue tradisional Betawi. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji dengan kelapa parut yang dipanggang dengan cetakan khusus di atas tungku kecil dan ditutup agar cepat matang. Kue cucur yang dikenal sebagai kue cucur adalah makanan tradisional asli Indonesia yang mulanya dikenal daerah Betawi. Disebut juga sebagai perlambang cinta karena sering dihidangkan dalam acara pernikahan yang melambangkan cinta dari pasangan yang selalu tumbuh dalam perjalanan pernikahan. Bir peletok atau bir Betawi merupakan minuman masyarakat Betawi yang sudah populer sejak zaman kolonial. Bir peletok memiliki campuran rempah-rempah yang cukup komplement dibanding minum lainnya. Warna merah yang jadi khas bir peletok berasal dari kayu secang yang ada di dalamnya. Selain kayu secang, minuman ini juga mengandung jahe, serai, kayu manis, lada hitam, adas, cengkeh, cabai jawa, dan kapulaga. Es Lendang Mayang adalah salah satu minuman tradisional Indonesia asal Jakarta. Minuman ini sekarang jarang ditemukan karena di kalangan masyarakat Betawi sendiri, minuman ini dianggap minuman kuno. Es Lendang Mayang sendiri merupakan minuman berbahan dasar sagu aren yang diguyur santan dan gula merah. Sagu di dalam es Lendang Mayang yang disajikan berwarna-warni yang menyerupai selendang. Ini membuat makanan khas ini terlihat cantik dan manis, sesuai dengan rasanya.